Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Tadabbur episode 18. Kita lanjutkan kajian kita masih seputar kosmologi. Ini adalah cerita yang sangat menarik secara Qur'ani maupun secara saintifik, di mana kita melakukan kajiannya secara simultan antara sumber-sumber yang berasal dari kitab suci Al-Quran Al-Karim dikaitkan dengan informasi yang muncul dari pengamatan secara saintifik. Di sini kita bisa belajar banyak bagaimana Al-Quran itu adalah petunjuk dalam kehidupan kita, bahkan terkait dengan realitas jagat raya. Hari ini kita akan mengkaji sejumlah pertanyaan, tidak satu pertanyaan, tetapi sejumlah pertanyaan yang ujung-ujungnya sama, yaitu mempertanyakan eksistensi jagat raya, sejarahnya di masa lalu, sekarang, dan kemudian di masa depan. Sebetulnya jagat raya ini akan masih eksis, ataukah akan hancur, ataukah runtuh, ataukah lenyap. Karena ini ada indikasinya, yang pertama dari dalam Al-Quran, dan yang kedua dalam sudut pandang saintifik, khususnya ilmu kosmologi. Dalam kesempatan yang pendek di program Tadabbur ini, saya akan lebih mengarah atau menyampaikan informasi-informasi dari dalam Al-Quran yang nanti akan kita kaji di dalam program yang berbeda secara saintifiknya, yaitu di program Cangkir Tasawuf Modern, di mana kita akan mengkaitkan antara akidah, keyakinan Islam, informasi-informasi terkait dengan jagat raya, baik yang dunia maupun yang akhirat, baik bumi maupun lapisan-lapisan langit yang multiverse, kaitannya dengan pengamatan-pengamatan yang didapatkan dari sisi ilmu pengetahuan. Kita akan mendapati sejumlah hal yang menarik. Yang pertama, marilah kita baca terlebih dahulu informasinya dari dalam Al-Quran Al-Karim mengenai eksistensi jagat raya itu, dimulai dari awal, kemudian kondisi sekarang, sampai nantinya dikabarkan oleh Al-Quran akan menjadi seperti apa. Yang pertama adalah ayat yang menggambarkan bahwa ruang jagat raya ini, baik yang universe maupun yang multiverse, yang oleh Al-Quran digambarkan sebagai sab'as samawat, langit yang berlapis 7. Di dalam sains kosmologi dikenal sebagai langit yang jumlahnya banyak atau universe yang jumlahnya banyak, dan kemudian muncullah istilah multiverse. Di surat Al-Anbiya ayat 30 Allah berfirman, "Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafattaknahuma." Dan apakah orang-orang yang ingkar tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dari dulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami rekahkan antara keduanya. Ada dua hal yang menarik setidak-tidaknya dari ayat ini. Yang pertama adalah penyebutan langit secara jamak. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardi kanata ratqan fafattaknahuma. Al-Quran menyebut langit dengan jamak samawat. Tunggalnya adalah sama, langit, tapi samawat itu menggambarkan sejumlah langit. Digambarkan oleh ayat ini bahwa langit-langit yang jumlahnya banyak dan bumi itu sesungguhnya dari dulu sejak awal penciptaan adalah sesuatu yang padu. Kita sudah menyimpulkan di episode-episode yang lalu bahwa jagat raya ini sesungguhnya adalah ruangan yang tidak ada tempat yang kosong. Yang terjadi cuma gradasi kepadatan materi dan energi. Ada bagian-bagian yang kepadatan materinya sedemikian besar sehingga membentuk benda-benda langit, mulai dari planet-planet atau bebatuan, kemudian bintang-bintang dan sebagainya, yang terbentuk dari materi-materi yang menggumpal-gumpal dan membentuk padatan benda langit. Tetapi jangan dikira ruang kosong itu kosong. Karena dari padatan itu kemudian dia menjadi semakin merenggang,
menjadi berbentuk cairan. Semakin merenggang membentuk gas. Semakin renggang lagi membentuk partikel-partikel sampai ke tingkat kuantum. Dan kemudian semakin merenggang lagi, maka partikelnya hilang menjadi energi. Nah, di seluruh ruang jagat raya ini sesungguhnya tidak ada tempat kosong. Pilihannya adalah kalau tidak terisi energi, maka dia terisi oleh materi. Atau sebaliknya, kalau tidak terisi materi, maka dia terisi energi. Maka kita bisa membayangkan langit ini atau jagat raya ini sesungguhnya adalah sesuatu yang masif, cuma mengalami gradasi dari kepadatan isinya, baik berupa materi maupun energi. Nah, maka menarik mengkaji ayat ini di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 ini, Allah menggambarkan seluruh langit itu, ruangan jagat raya, dan kemudian yang kita pijak adalah planet bumi. Sesungguhnya sejak awal penciptaan memang sudah satu padu, kemudian kami rekahkan, kata Allah. Merenggang dan kemudian mengalami gradasi secara bertingkat kepadatan dari energi atau kepadatan dari materi sampai menuju kepada energi itu. Ini adalah poin pertama yang menarik. Yang kedua kemudian digambarkan fafataknahuma. Kami rekahkan dengan kekuatan. Maka kita bisa membaca di ayat yang berbeda bahwa Allah kemudian digambarkan merekahkan seluruh jagat raya itu dengan kekuatan yang tidak terlihat oleh mata. Yang kemudian secara ilmiah digambarkan itu adalah gaya-gaya yang menyusun jagat raya ini. Di antaranya adalah gaya gravitasi dan gaya anti-gravitasi. Kemudian digambarkan secara kosmologi atau secara astronomi, itu bersumber dari apa yang disebut sebagai materi gelap atau dark matter yang menghasilkan gravitasi jagat raya. Dan yang kedua adalah gaya tolak yang menyebabkan jagat raya ini mengembang, yang dikenal sebagai energi gelap atau dark energy. Nah, Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 2. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah lah yang meninggikan langit dengan tiang atau kekuatan yang tidak kamu lihat. Ditambahi lagi di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 47. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusiun. Dan langit itu kami bangun dengan kekuatan atau kekuasaan kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan menariknya di ayat yang lain dalam surat Fatir 41, Allah menggambarkan ada kekuatan yang menahan pengembangan itu. Meninggi, meluas, tetapi kemudian ditahan. Yang menyebabkan jagat raya ini tidak akan mengembang tanpa terkendali sehingga menjadi sesuatu yang digambarkan oleh Al-Quran, bisa lenyap itu jagat raya, langit dan bumi itu. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 41. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Sungguh sangat menarik, di satu sisi di ayat-ayat yang berbeda Allah menggambarkan jagat raya sedang mengembang, meninggi sekaligus meluas, tetapi di ayat ini Allah menggambarkan ada satu kekuatan yang menahan semua itu, pengembangan itu supaya tidak menjadikan jagat raya itu hancur atau lenyap atau pecah dikarenakan pengembangan itu. Digambarkan Allah menahan langit itu. Allah menahan pengembangan jagat raya itu supaya tidak lenyap. Karena kalau sampai tidak ada yang menahan atau tidak ada kekuatan yang menahan melawan pengembangan itu secara seimbang,
Maka jagat raya ini akan mengalami situasi yang digambarkan Al-Quran sebagai lenyap. Atau saintifik menggambarkan itu sebagai pecah. Jagat raya yang terus mengembang, expanding universe, yang kemudian semakin cepat, tidak terkontrol, dan satu ketika akan pecah, terurai menjadi partikel-partikel subatomik atau bahkan partikel-partikel kuantum. Dan kemudian di dalam surat Al-Anbiya ayat 104 Allah menggambarkan bahwa jagat raya yang tadinya dipisahkan dengan kekuatan yang tidak terlihat itu, kemudian ditahan supaya tidak lenyap, itu digulung kembali oleh Allah. Satu ketika pada hari nanti di mana Allah akan menggulung langit itu. Berikut ini ayatnya di dalam surat Al-Anbiya 104. Yauma natwis samaa katayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kitab, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Jadi sahabat sekalian, Al-Quran memberikan clue yang sangat menarik sejarah jagat raya. Ini menarik dikarenakan Al-Quran memberikan gambaran masa lalu saat awal penciptaannya sampai nasib jagat raya ke masa depan yang dimungkinkan akan mengalami kehancurannya. Tetapi seperti biasanya kita harus menjelaskan ini dalam sudut pandang kajian-kajian ilmiah. Yang itu tidak mungkin kita kaji secara detail dalam episode Tadabbur ini dan akan kita angkat nanti di dalam episode atau program Cangkir Tasawuf Modern, di mana kebetulan kita sedang melakukan kajian apakah akidah, informasi-informasi yang digambarkan, diceritakan oleh Al-Quran itu sesungguhnya ilmiah atau tidak. Karena itu nanti di Cangkir Tasawuf berikutnya kita akan melakukan kajian ini secara kosmologi. Bagaimana Al-Quran yang telah menginformasikan jagat raya ini secara akidah, informasi wahyu, dikaitkan dengan sudut pandang ilmiah dalam sudut pandang saintifik atau kosmologi. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian tadabburnya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bahwa Quran mendorong kita, memotivasi kita, memancing kita untuk melakukan kajian lebih jauh secara ilmiah. Dikarenakan durasi, maka kita akan menyambungnya dengan kajian di program yang berbeda, yaitu Cangkir Tasawuf Modern. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa melihat Al-Quran dan mengkajinya secara mendalam sebagai petunjuk dalam kehidupan kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.